Page return ke WWE NXT. CM Punk versus Seth Rollins di UFC. Banyak pegulat AEW ingin pindah ke WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Page return ke WWE NXT. Jadi, Paige mantan juara dunia wanita 3 kali baru aja nongol bareng Brill Pritchard dari WrestleZone buat promosiin buku barunya yang berjudul Hell in Boots, Clawing My Way Through 9 Lives. Buat yang belum tahu, bulan lalu Saraya resmi cabut dari AEW, tapi ini bukan drama ya, keputusan itu katanya emang sepakat dari dua belah pihak. Sekarang, dia pengen fokus dulu ke hal-hal di luar gulat buat setahun ke depan. Tapi yang keren, dia juga bilang bakal total buat balik latihan gulat. Bahkan dia pengen latihan bareng Natalya, buat ngingetin semua orang kalau dia tuh masih jago di ring. Paige bilang, aku ngerasa harus balik ke versi diriku yang dulu. Kayak aku ngerasa belum nunjukin kemampuanku yang sebenarnya selama ini. Mungkin emang cuma di kepalaku aja, tapi rasanya aku belum siap waktu itu. Dan jujur aja, ini gila banget. Bisa balik dari cedera separah itu tuh luar biasa. Dia juga ngaku sempat ngerasa takut secara nggak sadar. Jadi banyak gerakan yang biasanya bisa dia lakuin malah ditahan-tahan. Aku harus adaptasi ulang, tapi aku pengen banget balik ke ritme dulu. Pengen balik jadi cewek di NXT yang dulu lawan Nettie. Yang benar-benar wrestling, bukan cuma tampil. Aku pengen nemuin diriku lagi di situ, katanya. Jadi selama setahun ke depan, aku bakal sedikit menjauh dari spotlight wrestling, tapi aku tetap bakal latihan, tetap bakal bangun lagi dari nol. Dan ini yang bikin goosebumps. Kalau wrestling datang lagi ke hidupku, aku bakal sambut dengan tangan terbuka. Tapi sekarang, aku harus nemuin jati diriku lagi. Aku harus latihan, kerja keras, dan pas aku balik, orang-orang bakal bilang, gila, dia balik beneran. Ini luar biasa. Menurut kalian, apakah WWE perlu kontrak Paige lagi dan masukin ke NXT? Komen di bawah. CM Punk versus Seth Rollins di UFC. Seth Rollins baru-baru ini jadi tamu di acara Out of Pocket. Dan pas ditanya soal kemungkinan lawan CM Punk di UFC, jawabannya tuh lumayan menarik. Kalau di pertarungan MMA ya aku sih mau-mau aja, kata Seth. Aku gak bakal tiba-tiba nongol di locker room dia terus ngajak ribut. Tapi kalau Dana White mau ngatur pertandingan CM Punk versus Seth Rollins yang sama-sama bukan petarung UFC asli, ya aku siap pakai sarung tinju dan gas. Dia juga bilang, mungkin itu bakal jadi satu-satunya pertarungan MMA yang dia lakuin. Tapi kalau disuruh lawan fighter lain di kelas beratnya, dia cabut aja deh. Dana, kalau kamu mau cuan, atur aja bro. Kasih aku beberapa bulan buat latihan. Aku rasa aku bisa lah ngadepin. Toh, sekarang kita semua di bawah naungan TKO kan? Walaupun gak bakal tarung di Octagon, Rollins bakal ketemu sama Punk akhir pekan ini di ring dalam triple threat match bareng Roman Reigns di WrestleMania 41. Menurut kalian, apakah kalian ingin nonton Seth Rollins lawan CM Punk di UFC? Komen di bawah. Banyak pegulat AEW ingin pindah ke WWE. Nih kan, Presiden WWE jadi tamu di The Bill Simmons Podcast. Waktu ditanya soal AEW jadi pesaing WWE, jawabannya dia tuh cukup pede banget. Di WWE kita selalu ngerasa kayak underdog, kata Nick. Kita ngerasa orang suka ngeremehin kita, dan kita senang aja tuh diremehin. Taruhan aja lawan kita tunjukin deh apa yang bisa kita lakuin. Dan yang makin nyeleneh lagi, pas ditanya soal kenapa beberapa pegulat di perusahaan sebelah nggak dipakai di TV, Nick bilang WWE itu nggak kayak kompetitor. Mereka nggak akan asal kontrak orang terus disimpan di pangku cadangan. Itu bukan sesuatu yang bakal kita lakuin. Kita kontrak pegulat karena kita emang pengen pakai mereka. Kalau ada promotor lain yang suka kontrak tapi nggak dipakai, ya itu bukan gaya kita. Soal pegulat yang pindah-pindah dari WWE ke AEW dan sebaliknya, Nick juga lumayan yakin. Dia bilang banyak bintang AEW yang bakal pindah ke WWE pas kontraknya habis. AEW punya banyak pegulat berbakat dan kita senang-senang aja soal itu. Tapi kalau kontrak mereka udah habis dan udah bisa diajak ngobrol, ya siap-siap aja. Banyak yang bakal gabung ke kita, nggak ada rasa nggak respect kok. Hormat juga sama bapaknya yang biayain itu semua. Menurut kalian, apakah banyak pegulat di AEW itu sebenarnya pengen ke WWE? Komen di bawah. Roman Reigns bilang dia itu bukan part-timer. Di OTC baru aja ngepost video, dia lagi angkat beban buat persiapan triple threat besar di WrestleMania 41 lawan CM Punk dan Seth Rollins. Dan dia juga sekalian ngerespon orang-orang yang bilang kalau dia itu part-timer. Banyak yang bilang aku part-timer, banyak juga yang komentar soal jadwalku. Tapi denger ya, aku bukan part-timer. Aku ini full-time hasilin duit, kata Reigns dengan nada khasnya. Setiap detik aku bernafas, aku kerja. Itu cara kerja bisnis ini. Aku ini bukti nyata. WWE hidup dariku. Jangan pernah lupa itu.
Terakhir kali Roman muncul tuh di Raw sebelum WrestleMania. Di situ dia ngelabrak Paul Heyman karena milih si Empang. Tapi tiba-tiba Seth Rollins nongol terus jadi chaos banget. Roman nyerang Seth, dorong Heyman, dan akhirnya Punk datang ngebela sahabatnya. Tapi ya, Roman tetap brutal. Dia spear Punk walaupun akhirnya dia kena hajar kursi dari Seth. Menurut kalian, apakah Roman Reigns itu harusnya sering tampil di Raw atau SmackDown? Komen di bawah. Kurt Angle versus Roman Reigns di WrestleMania. Kurt Angle, sang legenda, udah pensiun dari ring sejak WrestleMania 35 tahun 2019 pas dia kalah dari Baron Corbin. Tapi baru-baru ini dia ngomong di wawancara sama Casino.org. Dan dia sempat nyinggung soal kemungkinan comeback sekali doang di WrestleMania 41. Dan tahu nggak siapa yang dia pengen lawan? Roman Reigns. Aku pengen banget kerja bareng Roman Reigns, kata Kurt. Dia udah buktiin diri sebagai salah satu yang terbaik sepanjang masa. Dulu pas dia pertama debut, WWE selalu ngedorong dia dan fans jadi males. Mereka ngerasa Roman dipaksa buat jadi pahlawan. Tapi pas dia berubah jadi heel, dia tunjukin sisi aslinya. Dia jadi top guy dan emang pantas. Dia kerja keras, punya skill luar biasa, dan menurutku sekarang nggak ada yang bisa ngalahin dia. Kalau ada satu orang yang pengen aku lawan, Roman Reigns. Menurut kalian, apakah kalian ingin nonton Kurt Angle melawan Roman Reigns? Komen di bawah. Omos siap kembali ke program WWE. Balik ke bulan Januari kemarin, Omos tuh lagi naik daun banget pas dia gabung ke roster Pro Wrestling Noah. Bahkan dia sempat jadi juara GHC Tag Team bareng Jack Morris. Tapi setelah berhasil mempertahankan gelar tanggal 25 Januari, tiba-tiba Omos ambil mic dan ngumumin kalau dia bakal balik ke WWE. Gelarnya langsung dia kasih ke Daga gitu aja. Tapi ya anehnya, sampai sekarang dia belum nongol juga di WWE. Faktanya nih ya, Omos itu udah nggak bertanding di ring WWE sejak April tahun lalu. Jadi kayak dia tuh benar-benar disimpan sama WWE tanpa alasan yang jelas. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi sama si raksasa ini? Nah, menurut laporan terbaru, Omos tuh sebenarnya nggak cedera sama sekali. Dia siap, fit, dan tinggal nunggu dipanggil WWE aja buat tampil. Tapi sayangnya dia nggak masuk dalam pembahasan kreatif akhir-akhir ini. Orang dalam dari Noah yang kasih info juga bilang kalau Omos ninggalin kesan bagus di sana, dan kalau ada kesempatan, mereka pasti dengan senang hati nerima dia balik lagi. Menurut kalian, apakah Omos perlu kembali ke program WWE lagi? Komen di bawah. Recap WWE Evolve hari ini. Harlem Lewis ngamuk. Dia hajar Trey London cuma dalam waktu 1 menit 30 detik pakai jackhammer suplex. Habis itu dia langsung nantang Keanu Carver, tapi tiba-tiba Galus muncul buat gangguin. Galus, Wolfgang, Jordan Markovic ngedominasi Jordan Oasis, Jack Cartwheel, dan Cappuccino Jones. Djokovic selesaikan pertandingan pakai discus clothesline, solid banget. Oro Mensah tampil elegan pas lawan Javier Bernal. Dia menang pakai pele kick. Javier kelihatan masih belum nemu ritme sejak comeback dari cedera. Di main event, Kali Armstrong tampil brutal dan mendominasi lawan Chantel Monroe, Kendall Gray, dan Brinley Reese. Dia berhasil pin Chantel habis chaos spot yang gila banget dan dive sana-sini. Menurut kalian gimana Evolve hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were in